YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali menjumpai para kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada. Di tempat belajar ilmu pengetahuan alam untuk siswa-siswi SMP. Nah, channel ini masih concern sampai saat ini memberikan pembelajaran-pembelajaran untuk masyarakat. Maka dari itu, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan. Subscribe gratis loh ya. Dan YouTube kami juga kami tampilkan di Instagram, Twitter maupun di Facebook ya. Oke. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam untuk siswa SMP ya. Jadi tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 4. Saat ini kami akan membahas tentang pemanasan global. Oke, apa sih pengertian pemanasan global? Mungkin di antara kalian sudah sering mendengar pengertian dari pemanasan global. Ini merupakan pembicaraan di dunia ilmu pengetahuan alam yang perlu kalian pelajari. Oke. Pernahkah kamu mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Nah, jadi cobalah kamu ya tanyakan sama orang tua kamu ya, kapan sih musim hujan atau musim kemarau? Di bulan apakah dia terjadi? Lalu ya, kamu bandingkan dengan pengalaman-pengalaman kamu saat ini. Ya. Kalau ada perubahan berarti apa yang ilmu pengetahuan alam sampaikan ya, itu benar adanya. Oke, dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kamu ketahui bahwa bulan Mei hingga September di Indonesia biasanya berlangsung musim kemarau, seperti yang tertera pada gambar ya. Nah, jadi kenapa saya berikan gambar seperti ini ya? Nah, ini tanda bukti ini adalah musim kemarau dan disinilah kekurangan air terjadi ya. Itu menurut pelajaran ilmu pengetahuan sosial bahwa bulan Mei hingga September itu biasanya terjadi musim kemarau. Dan pada bulan Oktober hingga April itu biasanya musim penghujan. Begitu ya. Itu biasanya terjadi musim penghujan. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Waduh, ada apa ya? Nah, ini yang perlu kita pelajari, kita teliti, kita sama-sama ingin tahu apa penyebabnya, begitu ya. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan. Itu kadang-kadang ya. Dan di bulan November di Indonesia
masih berlangsung musim kemarau. Nah, berarti ini terjadi pergeseran musim. Adapun yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa tersebut tidak dapat diprediksikannya. Musim ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di beberapa negara pun mengalami perubahan musim. Gitu ya. Nah, akan tetapi terjadi juga di negara-negara lain di dunia itu mengalami perubahan musim, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Arab? Waduh, ya, di Arab yang kita ketahui, ya, yang kita ketahui dari informasi Bapak, Ibu, kakek kalian yang pernah melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, ternyata di Arab itu adalah yang sehari-harinya selalu panas, ya, selalu panas dan ada kalanya musim dingin. Nah, tetapi berita ini, ya, bahwa di Arab ternyata pernah turun salju. Wah, ini berita yang mencengangkan. Berarti ini ada perubahan, pergeseran, ya, musim gitu di dunia. Atau berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok. Nah, di Tiongkok, ya, pada waktu musim salju, tahu-tahu ada sinar matahari yang tidak biasanya. Begitu ya. Nah, ini kenapa dan ada apa? Begitu ya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita ini? Ya. Ini suatu tanda pertanyaan yang cukup serius yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami supaya kita mencintai dunia dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mencintai dunia hanya di bibir saja, hanya diucapkan saja, tetapi tanpa ada aksinya, tanpa ada perbuatannya, ya. Ini semua adalah akibat dari ulah kita semua, ya. Ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim dunia, ya. Jadi sangat erat dengan adanya perubahan iklim dunia. Nah, itu yang perlu kalian benar-benar memahaminya, ya. Jangan sampai kita tidak paham peristiwa-peristiwa seperti ini, karena ujung-ujungnya berkaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia, kelangsungan hidup binatang dan makhluk-makhluk lain. Begitu ya. Ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia. Begitu ya. Jadi perubahan iklim di dunia akibat adanya ulah-ulah manusia yang begitu banyak, sehingga banyak hal yang dapat merubah iklim dunia. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan, ya. Sadar atau tidak sadar, lingkungan yang berubah itu mengakibatkan adanya perubahan iklim dunia. Nah, perubahan lingkungan itu disebabkan oleh
ulah manusia atau ulah alam, tetapi lebih banyak adalah oleh kebutuhan manusia, seperti adanya pembukaan hutan, ya, penebangan liar, yang semuanya adalah ternyata hubungannya dengan kebutuhan umat manusia. Begitu ya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ya, perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Jadi banyak aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan adanya perubahan lingkungan. Begitu ya. Sebenarnya ya, maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam ini dengan keseimbangannya. Jadi Allah itu, Tuhan kita, menciptakan dunia ini itu diatur sedemikian rupa dengan penuh keseimbangan, sehingga kebutuhan dan kelestarian terhadap lingkungan itu selalu stabil. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh serta berusaha untuk melestarikan alam sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena ya, keutuhan alam ini, keseimbangan alam ini akan kembali pada diri kita untuk kebutuhan hidup makhluk hidup. Tuhan yang Maha Esa agar kelak menjadi manusia ya, yang cerdas, peduli terhadap semua ciptaan Tuhan. Begitu ya. Begitulah yang bisa saya sampaikan untuk kalian ya, bahwa tempat belajar ilmu pengetahuan alam memberikan pengetahuan sampai di sini. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas.